Baik, saya buka kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ya, Kak. terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir memenuhi undangan saya di kuliah IT Entrepreneur siang ini. Ya, bentar, saya setting dulu ya. Jadi perlu saya kasih tahu bahwa aktivitas kita yang kita lakukan di Zoom ini akan direcord kemudian diupload kembali di YouTube. Kemudian dari YouTube nanti mungkin pihak yayasan akan menonton kembali video ini. Jadi video ini fungsinya sebagai kalian juga reminding ya, maksudnya ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah dengan menggunakan Zoom, jadi dia bisa mengikuti materi melalui YouTube. Ya, kan ada beberapa mahasiswa yang terkendala oleh sinyal di tempat mereka. Oke, saya mulai aja masuk kuliah. Jadi hari ini adalah pertemuan 1, yaitu silabus dan perkenalan. Poinnya atau outline-nya hanya ada 4, yaitu perkenalan. Perkenalan ini maksudnya adalah tentang saya ya, dosen. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah tahu saya dan ada yang belum ya. Jadi di sini adalah sesi perkenalan dosen kepada mahasiswa. Mungkin di poin 5 nanti ada saya pengen tahu juga mahasiswanya. Jadi perkenalan dari mahasiswa ke dosen. Kemudian di poin kedua adalah aturan perkuliahan atau rule-nya. Bagaimana sih aturan perkuliahan mata kuliah di IT Entrepreneur bersama saya? Nanti saya akan jabarkan. Kemudian di poin ketiga ada penilaian dan penugasan, seperti itu ya. Penilaian di sini nanti bobot dari 100% itu dipecah. Mungkin kuisnya berapa persen, tugas individunya berapa persen, tugas kelompoknya nanti kita akan lihat di sini, di penilaian. Kemudian di poin 4 adalah silabus dan tujuan pembelajaran. Jadi bahasa gampangnya adalah deskripsi singkat apa sih mata kuliah entrepreneur dan tujuan belajar ini ngapain kayak gitu ya. Kita mulai di poin pertama dulu, yaitu perkenalan dosen ya. Jadi perkenalkan, nama saya itu adalah Pak Robi ya, tapi bisa dipanggil dengan Pak Obi seperti ini. Ini yang saya bedakan, warnanya adalah warna biru, panggilan saya adalah Pak Obi. Kemudian ini adalah nomor kontak WA saya. Ya. Ini adalah ID dari Telegram saya. Silakan di screenshot. Ini adalah email saya. Ya, suatu saat saya nggak tahu, mungkin butuh ya, screenshot dulu. Jadi yang perlu saya kasih tahu ya, jadi nomor WA ini hanya menerima lewat chatting ya, berupa teks ya. Tidak ada nelpon GSM, tidak ada video call di sini ya. Jadi kalau ada yang nelpon video call ataupun lewat message suara gitu maksudnya, sound, itu nggak saya angkat. Jadi ini berupa teks dan saya hanya menerima apa namanya itu chatting atau ngobrol itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Jam 5 ke bawah, 6, 7, 8 dan seterusnya itu waktunya saya istirahat. Kalaupun kalian nanti mengirim pesan, saya akan membalasnya besok di jam 8 pagi. Seperti itu. Kemudian ini Telegram biasa aja ya, ini email seperti itu. Oke, saya next lagi, mungkin nunggu mahasiswa yang lain ya. Nah, ini adalah pengalaman hidup saya ya. Pengalaman hidup saya itu maksud itu saya petakan dari tahun 2004 sampai dengan 2017. Ya, ini poin-poin penting aja karena di sini kan menginjak masanya kelulusan, kemudian sampai berkeluarga tuh di sini ya. Kenapa saya nggak memunculkan yang SMP, SD itu nggak usah lah, nggak perlu ya, karena itu terlalu banyak nanti memakan waktu. Jadi saya mulai di tahun 2004 sampai dengan 2008. Itu saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer atau STIKOM ya. Sekarang kan STIKOM berubah namanya jadi universitas. Saya tamatnya 4 tahun. Nih sayang banget ya. Padahal saya bisa banget 3,5 tahun. Saya pending dulu KP-nya, gara-gara saya ngikuti teman waktu itu lagi asik-asiknya bergaul ya, zaman-zaman kuliah itu. Touring sana sini, nyesel banget rasanya. Jadi kuliah normal saya jadinya 4 tahun. Gara-gara saya mata kuliah tuh udah nggak ada lagi, cuman saya ngelakukan KP sama skripsi. KP-nya saya pending waktu itu. Saya sudah ngontrak tapi saya pending, nyesel banget rasanya ini. Kemudian di sini ada sisipan ya, dari 2004 sampai 2008, 2007-nya saya itu kuliah sambil kerja ya. Bukan, sebenarnya sih di sini tuh ada penyaluran hobi ya, karena saya suka membuat animasi. Waktu itu masih menggunakan Adobe Flash ya. Sekarang udah nggak ada lagi Adobe Flash. Nah, di sini saya masih sebagai penyalur hobi lah, sekalian untuk membangun relasi. Saya cuma 1 tahun di sini kerja ya. Nama perusahaannya lah CV Turion Kreatif. Dia tempat usahanya itu di
apa namanya aroma cempaka putih ya di sana. Kemudian di sini saya cut, sini saya stop. Artinya apa? Sini saya tamat, saya mendapat predikat sarjana komputer saya tamat. Kemudian saya langsung masukkan, langsung tamat itu langsung saya masuk lamaran ke perusahaan otomotif AHM ya. Tahun 2008 sampai dengan 2012. Nah, ini posisi terakhir saya adalah Deputy IT Manager. Ini perusahaan ini adalah apa namanya? Dia itu bukan di Jambi perusahaan ini ya, yaitu di Jakarta. Jakartanya di Sunter waktu itu. Jadi saya turnover balik Jambi, balik Jakarta, balik Jambi, balik Jakarta ya. Saya capek ya karena waktu itu tahun 2010 sisipan dari sini saya menikah nih. Ya, jadi waktu saya menikah itu saya nggak tinggal tempat sama orang tua, tidak juga tinggal sama mertua, jadi benar-benar saya ngontrak. Nah, istri capek mungkin ngikutin saya Jambi Jakarta, udahlah saya bilang cari kerja aja di daerah Jambi. Akhirnya saya putuskan kerja di Jambi, yaitu sebagai IT programming di tahun 2012 sampai dengan 2018. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kapal tongkang ya, sewa kapal tongkang seperti itu. Tempat kerjanya di arah Kumpe sana, pelabuhan. Nama perusahaannya adalah Armada Prima Nusantara sama Naga Cipta Sentral ya, NCC kata orang bilang. Nah ini dua perusahaan saya pegang. Kemudian saya stop. Saya lanjut lagi ke marketing manager. Ini nggak tahu ya. Kalau dilihat ini nggak nyambung ya. Kalau di sini kan masih linear. Artinya saya kan kuliah di komputer, pasti masih pengalaman seputar-putar komputer gitu, ngoding lah apa ya. Gitu. Tapi kalau di sini sudah marketing manager ya, udah ya nggak apa-apa lah ya. Saya pikir juga waktu itu saya jalanin aja. Ini adalah perusahaan yang bergerak di developer perumahan waktu itu ya. Jadi di sini ada sisipan juga, ada range waktu dari 2013 ke 2017 itu 2015 di sini maksudnya. Di sini saya melanjutkan kuliah saya S2. Sama, saya melanjutkannya di Magister Sistem Informasi atau S2 yang di Stikom di belakang itu ya, dekat kantin itu. Nah, itulah S2 saya di sana. Saya tamat di tahun 2017. 2017 saya tamat, kemudian saya ditawarkan oleh pihak akademik, ketuanya Pak Joni Devitra, untuk mengajar di universitas. Ternyata saya lulus. Jadi 2017 sampai sekarang saya menjadi dosen di Universitas Bhinneka Bangsa. Ya, baru banget ya, masih tahun 2017 dosen baru. Berarti baru 4 tahun saya predikat dosen di sana. Kemudian saya next lagi di sini adalah interest area saya atau hobi, ketertarikan bidang saya itu di mana ya. Pertama saya memang suka coding dari kecil ya sampai besar. Saya suka desain. Nah, desainnya ada desain apa ya? Desain grafis, desain rancang bangun, ada desain interior. Ini saya suka ngedesain apapun ya yang bentuknya desain. Kemudian saya suka juga baca-baca buku tentang entrepreneurship atau kewirausahaan. Saya suka game ya. Zaman sekarang pasti suka game ya. Kalau zaman saya kecil itu mainannya fisik ya, naik sepeda, kemudian berenang di sungai. Sekarang nggak ada lagi ya. Sekarang udah polanya berubah yaitu main game. Kemudian saya juga suka hewan peliharaan, tapi bentuknya adalah ikan. Nah, ikan apa? Ikan cupang ya. Kemudian ikan gupi, ikan-ikan mini lah yang kompak seperti itu saya suka ya. Jangan ikan yang terlalu besar kayak arwana itu perasaan saya terlalu besar ya. Memakan waktu space-nya tuh untuk akuarium itu terlalu besar. Oke, saya next kembali. Subjek atau mata kuliah yang saya ampu di Universitas Bhinneka Bangsa. Pertama saya ngajarin struktur data, ini di prodi apa ya? Struktur data ini prodinya SI saya dapat. Kemudian PBO ini prodinya TI. Ini SI dan TI saya dapat juga prodinya. Kemudian entrepreneurship, kurikulumnya hanya mengajarkan SI. Kemudian multimedia saya dapat SI dan TI. Ya, bukan SITI, Sistem Informasi Teknik Informatika. Kemudian keamanan sistem informasi ini hanya prodi SI seperti itu. Jadi ini adalah ada berapa? 1 2 3 4 5 mata kuliah yang saya ampu di Universitas Bhinneka Bangsa. Ya, mungkin slide pertama itu dulu ya, poin pertama outline-nya tentang perkenalan saya. Saya mau lihat dulu jumlah masuk. Waduh, udah 22 orang udah masuk join-nya. Ada pertanyaan masalah di diri saya dulu, perkenalan dari mahasiswa, dari dosen kepada mahasiswa. Silakan yang bertanya. Mau game, Bapak suka game apa ya? Rahasia lah ya. Rumah saya di depan asrama haji ya. Mungkin orang tuanya ada
tinggal sana tetangga saya, mana tahu ya. Karena saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Ternyata kamu anaknya ini, saya bilang, saya nggak tahu kamu mahasiswa di Universitas Dinamika Bangsa, saya pikir. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya next slide dulu, yaitu kita ke outline nomor 2. Outline nomor 2 itu saya membahas tentang aturan perkuliahan atau rules di kuliah daring bersama saya. Jadi ada yang offline dan ada yang online. Yang offline saya coret karena ini adalah peraturan untuk tatap muka ya. Bertemu sama saya di kelas seperti itu. Ini kan sekarang kan zamannya pandemi, berarti kita kuliahnya adalah daring atau online. Pertama, kalian harus menggunakan laptop atau PC atau smartphone. Seenggak-enggaknya pakai smartphone lah ya. Karena apa? Untuk mengirim data, untuk membaca tugas, untuk membaca nilai, untuk melakukan kuis, absen, dan seterusnya. Minimal sekali adalah smartphone. Kalau pada struktur data atau PBO, saya ada gunakan nama compiler online-nya dulu, yaitu Online GDB. Itu fungsinya untuk men-typing coding. Itu saya gunakan smartphone juga bisa ya, tidak harus menggunakan laptop. Nah, tapi seenggaknya kalau IT pattern kan lebih sifatnya mata kuliah yang ceramah gitu ya, atau teori bukan praktikum. Kemudian aplikasi yang saya gunakan adalah Edmodo. Pasti ya, Edmodo itu untuk absensi, pengumuman nilai, kemudian mengerjakan tugas kuis dan seterusnya, pengumpulan nilai, pengumpulan tugas dan lain-lain ya. Kemudian Zoom fungsinya adalah interaksi seperti ini ya, dari kita ngobrol, kemudian mungkin saat ada saya penyampaian materi ada yang kurang paham langsung bisa ditanyakan. Saya kan kalau di luar kelas angkat tangan, Pak, ini bagaimana maksudnya? Nah, Zoom adalah fungsinya sebagai interaksi. Selain itu juga Zoom pada mata kuliah saya ini fungsinya untuk merecord aktivitas kita, bukti bahwa kita sudah melakukan kuliah daring. YouTube-nya apa fungsinya? Ya ini, YouTube itu untuk mengupload hasil recordan Zoom ini. Tujuannya apa? Tidak mahasiswa bisa ikut kuliah dengan menggunakan Zoom. Mungkin terkendala oleh sinyal atau aktivitas mereka di luar sana ya. Mungkin lagi nge-push ranking, saya nggak tahu lah ya. Atau apa-apa, saya nggak tahu. Jadi fungsi dari YouTube di sini adalah untuk memutar kembali video kuliah bersama saya, agar kalaupun misalnya kurang dengar atau sinyalnya kurang bagus, disconnect lagi, nanti nonton di YouTube, materi itu terserap dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian waktu absensi maksimal adalah 7 hari dari saat saya post. Jadi saya post di sini hari Kamis, minggu depannya itu tutup ya. Sorry, hari Kamis masih kebuka, tapi Jumatnya itu sudah tutup ya. Jumat jam 00 ya, atau jam 24 Kamisnya itu sudah tutup pada malam hari ya. Jadi itu terkunci secara otomatis di Edmodo-nya. Saya kunci seperti itu aturannya. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Ini sudah aturan dari pihak akademik ya. Atau tidak absen sebanyak 4 kali, maka dinyatakan tidak boleh ikut UAS. Lebih dari 4 kali, lebih ya, kayak gini. Jadi kalau 5 itu tidak boleh. Kalau 4 kali itu dianggap 75%. Boleh ikut, tapi ini sudah hati-hati di sini ya. Lebih dari 4 kali maka tidak boleh ikut UAS. Ya seperti itu dulu peraturannya. Saya rasa itu gampang dipahami dan semua dosen memperlakukan seperti itu. Silakan yang ingin bertanya untuk aturan perkuliahan bersama saya. Saya mau lihat dulu. Saya mau lihat wajahnya. Ya, baru segini yang join ya. Berapa sih jumlah mahasiswanya? Saya cek dulu. Si akad. Dosen, Nujin. Bentar ya. 08 PS semester 6 ya. Ada 40 mahasiswa. 2017 ada 1 orang, Ahmad Dimas. Rata-rata itu tahun 2019 ya. Oke, 2019. 40 orang ya. Yang join baru 25 orang, udah setengahnya ya. Silakan yang ingin bertanya masalah rules. Mungkin masalah Edmodo, mungkin masalah Zoom. Pak, mungkin yang sering saya ditanyakan mahasiswa akan saya ulang kembali ya. Pak, setiap minggunya kita melakukan Zoom nggak? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Itu sudah ada di kelas sebelumnya, saya akan jelaskan. Tidak setiap minggunya kita melakukan Zoom ya. Tapi mungkin ada ya, dari 16 kali pertemuan, mungkin kita akan melakukan Zoom itu sekitar
9 sampai 8 kali pertemuan. Kenapa seperti itu? Ya, itu mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapat atau ide, kemudian kita bahas sama-sama di sana, seperti itu ya. Atau seenggaknya saya pengen interaksi lah sama mahasiswa ya. Kalau cuman untuk record atau cuman video tutorial itu lebih kepada metode ceramah, saya nggak suka seperti itu. Nah, mungkin sudah terwakili ya. Tiap minggunya ada Zoom nggak? Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tapi nggak setiap minggu seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Ini kelas ini adem banget ya, tidak ada suara apa-apa, saya seperti ngobrol sendiri. Oke lah ya, kalau nggak ada sambil nunggu bertanya ya. Kita langsung ke slide berikutnya, next, yaitu di outline nomor 3, yaitu nilai dan penugasan ya. Ada nilai dan ada tugas, ada assessment dan ada assignment ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik, tugas saya pecah menjadi 2. Ada tugas kelompok dan ada tugas individu. Tugas kelompok pada IT entrepreneur itu bentuknya adalah video usaha. Nah, ini yang terjadi masalahnya. Bobotnya adalah 30%. Kemudian ada tugas individu bentuknya adalah presentasi. 20%. Presentasi saya gunakan adalah YouTube. Jadi kalian mengumpulkan dalam bentuk link. Misalnya saya suruh buat makalah, saya suruh buat presentasi, apa sih digital product, kalian jelaskan, kemudian kalian rekam, kemudian kalian upload di YouTube dan kirim linknya pada kolom komentar di post saya. Itu nilainya adalah 20%. Kemudian tugas kelompok nilainya 30%. Ini besar banget nih ya. Bentuknya adalah video usaha. Nah, video usaha ini apa? Dikumpulkan dalam bentuk YouTube juga sebenarnya ya. Nah, saya nggak tahu nih, nanti saya akan pecah beberapa kelompok, atau kalian milih sendiri, atau saya yang menentukan, nggak tahu nanti, belum tahu prosedurnya bagaimana. Kemudian kalian membuat identifikasi peluang, kemudian menjalankannya di dunia nyata, seperti itu ya. Yang berkaitan dengan IT entrepreneur ya. Jangan nanti menjahit, bukan ya, yang kaitannya dengan mata kuliah IT entrepreneur. Nah, IT entrepreneur itu apa? Nanti saya jelaskan di deskripsi mata kuliah itu sendiri. Kemudian untuk kuis UTS dan UAS semua bobotnya adalah 20 semuanya dilakukan di Edmodo dan sifat ujiannya adalah open book. Ya nggak mungkin close ya. Siapa yang mau ngawasin? Mau buka Google, mau buka PUBG, saya nggak tahu lah ya. Semuanya adalah open book. Kuis bobotnya adalah 20%, UTS 20 dan UAS 10, hanya 10 ya, kecil banget UAS. Kemudian ada catatan kecil di bawah. Mahasiswa yang kehadirannya 100%, ingat ya, dan berarti ada 2 kondisi yang harus terpenuhi. Harus 100% hadir dan tidak ada nilai yang kosong. Maka minimal C di tangan, seperti itu ya. Maksudnya Pak, ya tugas individu ada mengumpulkan, tugas kelompok mengumpulkan, kuis ikut, UTS ikut, dan UAS ikut. Ya, walaupun rendah, seenggaknya kalian mengikuti prosedurnya. Ada niat baik untuk ikut kuliah sama saya. Attitude lah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hadir 100% tapi tidak ada tugas-tugas nilai atau yang dikumpulkan, itu juga nggak bisa. Atau misalnya kehadiran juga nggak 100%, tapi ngumpul terus, tidak menjamin juga mendapat nilai C+. Seperti itu ya. Jadi ada ada kondisi dan di sini. Bukan or ya atau, tapi a dan gitu ya. Jadi 2 kondisi ini terpenuhi maka minimal C di tangan. Silakan pertanyaan dulu. Saya rasa itu masalah assessment dan assignment. Ada nilai dan penugasan. Yang mau nanya tugas silahkan Pak, bagaimana ada gambaran nanya ini itu silahkan ya. Kemudian nanya apa bobotnya, jelas ya kalau bobotnya sudah dalam bentuk angka. Silakan yang mau bertanya, saya kasih waktu. Sudah join 29 orang. Ini nanti yang akhir perkuliahan IT Entrepreneur ini saya suruh aktifkan ya kameranya, saya pengen lihat mahasiswanya. Karena seperti ini ya, ketika saya bertemu apa ditegur mahasiswa, saya nggak tahu nih mahasiswa kapan ya. Saya tahunya itu muka daripada nama biasanya. Lebih hafal seperti itu. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Banyak negur tapi saya nggak tahu karena pandemi itu kan kuliahnya jauh ya. Kadang mereka ngaktifin kamera, kadang enggak. Saya kurang paham juga. Ada pertanyaan? Masalah penilaian dan penugasan, assessment, assignment.
Silakan screenshot, mana tahu kan. Oh, ternyata bobot yang kemarin tuh berapa sih? Ternyata tugas kelompoknya sekian gitu ya. Silakan screenshot. Ya, ada mau bertanya? Uli, nanya Li. Oke, kalau nggak ada next dulu lah ya. Kemudian di outline nomor 4, yaitu silabus dan pencapaian kuliah dari IT Entrepreneur ini. Ya. Jadi kalau dibilang deskripsinya adalah mahasiswa mempelajari kiat-kiat. Kiat-kiat ya. Kiat-kiat itu apa sih? Cara-cara seperti itu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengevaluasi. Identifikasi dan evaluasi. Berbeda itu ya. Identifikasi dan evaluasi. Peluang wirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. Ingat, ada sesuai bidang keahliannya, serta mengembangkan peluang usaha tersebut. Ya, kalau sudah dapat berarti tinggal dikembangkan atau survive nggak seperti itu ya. Nah, di sini ada yang menarik kata-katanya ya. Ada kata-kata bidang keahliannya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Misalnya saya bidang keahliannya saya komputer, tapi saya hobinya adalah olahraga. Bisa nggak itu dijadikan identifikasi peluang kira-kira? Jadi kata-kata itu ada bidang keahliannya. Berbeda nggak misalnya kalau bidang keahlian itu sama dengan hobi atau kekebalan? Saya pemanasan dulu lah sebelum mulai kuliah ya. Saya panggil salah satu dulu ya. Yang tidak mengaktifkan kamera akan saya panggil ya. Mana nih ya? Oh, banyak ini yang tidak aktif kameranya ya. Saya panggil ini yang tidak aktif kameranya. Langsung aktif. Aduh, hebat ya. Hebat, hebat. Ke siapa nih ya? Yang tidak aktif saya akan nanya nih. Aktif, luar biasa ya. Ini namanya brainstorm ya kalau pada metode. Iya. I gede Made Faiz. Tolong direspon I gede. Made. Iya, Pak. Iya. Oh, kamu langsung aktif ya kameranya. Saya coba bertanya dulu ya. Saya pengen tahu ya. Ini ada kata-kata yang menarik di sini. Jadi di sini ada kata-kata seperti ini. Ya. Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari kiat-kiat identifikasi dan evaluasi peluang usaha. Sesuai dengan bidang keahliannya. Maksudnya apa sini ya? Beda nggak misalnya kalau saya bidang saya itu adalah komputer, tapi saya hobinya atau ketertarikan saya itu di olahraga. Apa maksudnya harus disandingkan dengan bidang keahlian? Seperti itu. Kenapa usaha itu harus Karena disandingkan? kok biasanya kalau hobi itu, Pak, Ya, biasanya kalau hobi itu merupakan keahlian juga, Pak. Kayak Bapak kan hobinya ngediting gitu, Pak. ya. Terus? Itu kan juga bisa itu, peluang wirausahaan juga bisa ada. Karena kan Oh, wirausaha dalam bidang editing juga ada. mana penting kaitannya lebih kepada pendidikan atau hobi enaknya usaha itu? Dua-duanya penting, Pak. Dua-duanya Tapi penting ya. kalau saling berhubungan gitu Nah, kalau lebih disuruh bagus. milih, kalau misalnya saya disuruh milih, misalnya pilih kamu atau dia seperti itu. Misalnya ini cinta segitiga nih ya. Kamu disuruh milih dia atau aku, pilih satu aja, nggak usah dua-duanya. Coba saya nanya, milih hobi atau pendidikan misal seperti itu. Kalau untuk melakukan usaha. Eh, Pendidikan, Pak. Pendidikan, oke ya. Oke, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sorry. Terima kasih Gede. Saya lanjut lagi ya, nanya-nanya ya. Siapa yang tidak aktif kamera? Ya, Pak. Ulil Amri. Ulil Amri mana nih? Tolong direspon Ulil Amri. Ya, AFK. Inilah kuliah online tuh susahnya kayak gini ya. Entah dia mendengarkan, entah handphone tuh ditaruh, saya nggak tahu ya. Selanjutnya coba ke siapa nih? Muhammad Zidan. Muhammad Zidan, tolong direspon. Ya, Pak. Ya, menurut kamu, ya saya balik lagi ke slide-nya. Mana enaknya usaha itu sesuai hobi atau sesuai dengan bidang pendidikan? Alasannya apa gitu? Pilih aja salah satunya. Jangan milih dua-duanya. Sesuai bidang keahliannya aja, Pak. Iya, keahlian itu kan ada dua tuh ya. Ada pendidikan, kemudian ada satu lagi hobi. Mana kamu lebih suka mana gitu? Kalau melakukan usaha itu sesuai hobi kamu. Sekarang hobi kamu apa saya tanya?
Hobinya sekarang masih hobi main futsal, Pak. Nah, main futsal, olahraga ya. Kan banyak tuh atlet olahraga ya. Misalnya jadi pemain bola, tapi kalau misalnya entrepreneur mungkin jadi apa ya? Kalau futsal itu mungkin tutorial ya, tutorial menjelaskan cara bermain futsal yang bagus di YouTuber. Nah, berarti kamu anggaplah jadi YouTuber. Enaknya kamu melakukan usaha itu jadi YouTuber atau kamu jadi apa ya? Jadi mungkin kalau tamatan dari komputer ini mungkin jadi dosen seperti saya. Mana milih jadi YouTuber atau jadi dosen? Sekarang saya tanya. Kalau milih jadi dosen, Pak. Waduh, kamu sengaja ngambil hati saya ya. Oke lah ya kalau gitu. Ya sudahlah ya. Oke. Oke, saya mungkin Ya, Pak. stop lah randomnya ya kita. Jadi yang bagusnya itu ya, yang bagus nih ya kalau secara teori bagusnya sesuai dengan hobi ya. Itu yang bagus ya. Kalau misalnya suka make up, mungkin jadi tutorial make up artis di YouTuber seperti itu. Kenapa milih pada hobi? Biasanya kalau orang suka sama hobi kita sendiri yang kita sukain, itu menjalaninya tuh Menyenangkan, Pak. menyenangkan, tidak setengah-setengah. Bayangkan kalau misalnya pribadi kalian itu Iya. hidupnya adalah bebas. Misalnya ingin apa wirausaha bebas lah pokoknya. Tiba-tiba kalian terkekang menjadi karyawan yang masuk dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu rasanya itu nggak enak banget. Dan itu biasanya jiwa survive-nya lebih kecil ya. Tapi kalau misalnya yang kita suka, yang kita tertarik di bidang hobi, itu survival usahanya itu panjang ya. Bertahannya panjang banget. Misalnya dilema ada masalah sedikit, itu nggak gampang goyah katanya. Itu kan nggak apa-apa. Hati itu lebih berbesar hati ketika mendapat masalah karena di bidang yang kalian senangi seperti itu. Makanya di sini ada bidang keahliannya. Maksudnya di sini adalah hobi ya. Oke, selanjutnya mahasiswa mempelajari, udah cepat banget ya, udah 40 menit. Mahasiswa mempelajari teori-teori praktek langsung ini. Praktek langsung di sinilah saya akan pecah di sini beberapa kelompok. Nah, ini praktek itu di sini nih. Mahasiswa mempelajari teori serta mempraktekkan langsung. Makanya saya buat tadi ada video usaha. Kemudian mengembangkan peluang usaha dan menuangkan ke dalam bisnis plan. Ini nanti di akhir project ya, akhir kuliah kita. Final projectnya ini. Seperti itu. Kemudian saya next dulu ya, saya buru-buru aja karena durasi. Kemudian materi yang akan saya ajarkan pertama ada introduction atau hari pertama yang kita lakukan sekarang. Ini sudah selesai. Kemudian ada pengantar entrepreneur, IT entrepreneur. Nah, ini apa sih nanti saya jelaskan juga. Kemudian ada konsep bisnis dan kewirausahaan di bidang IT. Jadi kan ada konsep usaha yang bukan non-IT dan ada usaha yang bidang IT. Contohnya apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian di sini ada namanya mindset atau pola pikir entrepreneur. Bagaimana sih pola pikir entrepreneur itu? Berbeda sama orang yang tidak berpikir yang bukan entrepreneur atau misalnya jadi karyawan. Itu beda banget ya. Makanya di sini ada nanti menanamkan pola pikir. Kemudian ada kreativitas dan identifikasi peluang usaha di dunia IT. Nah, ada di sini bahasa yang bagusnya itu adalah identifikasi. Bagaimana kita memulai usaha tapi dengan mengidentifikasi diri kita dan lingkungan di sekitar. Nanti ada kiat-kiat khususnya, mungkin dengan ada metode 5W1H atau SWOT, atau ada beberapa lah nanti saya ajarkan. Kemudian di pertemuan 6, kita akan lakukan kuis. Ingat ya, jadi pertemuan 6 ini singkat tanpa sadar tiba-tiba udah kuis aja. Kemudian di materi ke-7 kita akan belajar tentang tech talent. Kemudian di 8 ada digital product. Ini sebenarnya satu kesatuan. Tech talent itu adalah talenta atau skill yang berhubungan dengan teknologi. Contohnya apa? Desain grafis, seperti itu ya. Kemudian nanti dari tech talent akan menghasilkan namanya digital product. Nah, gitu ya. Jadi ada kegiatannya, kemudian ada hasilnya yaitu digital product. Kemudian di pertemuan 9 kita akan membahas tentang startup. Nah, contohnya mungkin ada Gojek, saya bahas kasusnya dan seterusnya ya. Kemudian ada bisnis model kanvas. Kemudian di pertemuan 11 kita akan melakukan ujian tengah semester. Saya cepat aja nih ya, karena udah durasi. Di pertemuan 12 ada analisa, pembiayaan, kemudian ada 13 perencanaan finansial, kemudian di pertemuan 16 ada pemodalan. Jadi bagaimana cara kiat-kiat cara modal untuk melakukan usaha ya. Di pertemuan 15 kita akan melakukan diskusi kisi soal tambah ya. Di sini ada tambah pengumuman nilai yang sudah dilakukan. Nilai gitu ya, saya jelek banget. Plus sama absensi kehadiran. Saya umumkan di akhir perkuliahan. Jadi sama saya itu nggak main beli kucing dalam karung. Semuanya saya bentuknya adalah transparan. Tidak ada nilai yang saya up, tidak ada yang nilai yang saya rendahkan. Semuanya adalah hasil dari kalian. Misalnya saya suka sama seseorang nih, orangnya cari perhatian sama saya sering, nggak ada masalah. Semuanya saya pukul rata. Seperti itu ya. Semuanya saya buat transparan.
Kemudian di pencapaian kuliah ya, yang ingin dicapai sama kuliah entrepreneur ini, IT entrepreneur adalah supaya mahasiswa itu mampu tren-tren bisnis yang teknologi sekarang tuh lagi apa ya, lagi in-nya itu apa ya, nih, lagi berkembang itu apa. Nah ini mungkin ada tren bisnis yang namanya e-commerce, kemudian ada namanya apa marketplace. Marketplace itu terdiri dari ada B2B, C2C, nanti biar tahu kalian mampu mengenalinya. Kemudian di poin kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penting nih ya, tahapan atau cara-cara untuk membangun startup. Nah ini usaha kekinian ya. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahlian, inovasi, dan kreasi untuk menghasilkan rancangan. Tolong di-mute dulu. Prima, tolong di-mute. Oke. Kemudian tadi sampai mana ya? Produk yang orientasinya dengan memanfaatkan iptek ya. Jadi ada usaha tapi bagaimana kita untuk memanfaatkannya adalah iptek. Misalnya apa? Misalnya yang sekarang lagi tren itu adalah ruang guru ya. Nah, itu contohnya adalah menjual jasa pendidikan tapi memanfaatkan iptek. Kemudian mahasiswa mampu menganalisa jenis pasar. Di poin kelima, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis distribusi produk digital. Ini balik lagi produk digital ya. Di poin 6, mahasiswa mampu menjelaskan model revenue. Dan terakhir, mahasiswa mampu mengenali sumber daya yang penting. Jadi ini kadang tuh mahasiswa tuh ada sumber daya tapi tidak dimanfaatkan atau kurang sensitif yang harusnya bisa digali lagi tapi tidak bisa dimaksimalkan seperti itu. Nanti kita coba gali-gali semua lah ya. Kemudian oke, nggak ada lagi, thank you. Ada pertanyaan? Waktunya ada tinggal 5 menit terakhir. Silakan yang mau bertanya. Silakan diaktifkan kameranya dulu ya. Apa ini? Ada chatting. Oke. Ada chatting ya. Silakan yang ingin bertanya. Ini mahasiswa, ada yang sudah pernah mahasiswa saya ajarkan di sini? Yang sudah saya ajar? Nggak ada kayaknya. Sudah, Pak. Siapa? Istiqomah ya? Istiqomah Iya, Pak. di mata kuliah apa? Multimedia, Pak. Oke, multimedia ya. Oh, sekarang nyampur lagi ya, sorry. Saya nggak begitu ngeh ya, karena kuliah daring ini susah ya ngenali mahasiswa ya. Taunya tiba-tiba ditegur tapi nggak tahu siapa. Oke, terima kasih Istiqomah. Siapa Iya, lagi? Pak. Ini ada Listio Aldi. Listio Aldi, kamu tinggal di mana? Jakob itu yang hadir ya? Betul. Listio. Di Mayang, Pak. Oh, di Jambi. Oke. Mayang, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih. Yang lain. Makasih, Bu ya. Bentar ya, saya mute-in dulu. Hilman Prima, Tirta. Hilman. Mana Hilman? Ya, nggak ada ya. Tapi suaranya ada. Dipanggil mamanya tuh, Pak. Dipanggil mamanya ya. Oke lah kalau begitu ya. Ini saya tidak akan bisa memanggil sesuatu ya karena durasi. Saya pengen banget interaksi sama mahasiswa ya biar lebih kenal sama saya ya. Tapi apa daya ya karena Zoom saya itu nggak premium ya. Karena nuntutnya adalah yang gratisan ya. Makanya nanti tiap minggu yang kalian dapatkan adalah 2 hal. Yaitu materi slide saya yang bentuknya PPT atau PDF. Satu lagi adalah video tutorial saya ya penjelasan dari materi tadi. Dan mungkin juga tiap minggu ini opsional. Mungkin tiap minggu kita akan lakukan Zoom meeting seperti ini, mungkin juga tidak. Nah, itu juga akan saya bagikan kembali. Dan video ini akan direkam, kemudian akan di-upload kembali di YouTube, karena baru bergabung ya, mungkin ada yang baru bergabung. Jadi video YouTube ini Zoom ini akan direkam dan di-upload digunakan di YouTube. Tujuannya bahwa kita bukti bahwa kita sudah melakukan kuliah online di sini, seperti itu ya. Kemudian bukti juga, mungkin pihak akademik pengen nonton juga ya mahasiswanya. Kemudian untuk rules, mungkin pernah kejadian sama saya, tolong untuk yang cowok jangan ada nge-vape atau ngerokok ya, bentuk rokok yang konvensional gitu ya.
itu tidak boleh di depan kamera karena ini benar-benar direkam dan ditonton nanti di pihak akademik ya. Yang kena sanksi kalian juga. Kalau saya sih dari awal kan sudah kasih tahu jangan ngerokok ya. Terus ya apalagi aturannya, kalau mau pakai sendal itu nggak ada masalah ya, lucu ya. Mau pakai sendal atau nggak sendal ya urusan kalian lah, nggak kelihatan juga seperti itu ya. Kalau pakaian ya pakaian yang sopan aja ya, pakai baju kaos boleh ya, baju kemeja juga boleh, yang penting sopan aja seperti itu. Hanya remaining yang sudah saya utarakan tadi, mungkin ada yang baru bergabung di sini seperti itu. Silakan yang mau bertanya mungkin. Waktu kita tinggal 1 menit aja penutupan. Silakan mau nanya. Silakan. Aktifin dong kameranya, saya mau lihat dulu semuanya. Ada Sela Maya, ada Aisyah, ya, ada Gilang, ada Ulil Amri, Devani, Mulia, Indah, Pera Meswari, Maria Sinaga, Benadia, kemudian Cynthia Eka, Monica, Husnul Khotimah, Elma, Safira, Ayong, Dita, kemudian Muhammad Mubarok, Marina, Saifuddin, banyak lah yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, maaf ya, karena ini terkendala durasi. Terima kasih ya sudah mengikuti Zoom hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup aja nih ya. Iya, Pak. Oke, saya tutup aja. Iya, Pak. Saya tutup kuliah IT Entrepreneur siang ini dengan ucapan Terima kasih banyak, Pak. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.